Udah, jangan pada ribut di tempat umum begini, malu diliatin banyak orang. Mending kita perbanyak sholawat dalam hati kayak saya nih, biar dapat hadiah utama umroh dari undian bazar ini. Amin. Aman nih, mereka lagi nggak fokus. Ini saatnya aku beraksi. Wah, ini barang bagus banget. Kalau beli sendiri harganya pasti ratusan ribu. Kebetulan banget posisinya di pojok. Pas. Orangnya lagi lengah nyatet kupon. Bang, tumben banget hari ini bawang merahnya seger-seger begini. Bu Rere, tahu aja barang bagus. Ini baru diturunkan dari mobil bak subuh tadi, Bu. Kulakan dari mana ini bang? Gede-gede banget, gak kayak yang minggu lalu tuh, kecil-kecil kayak kelereng. Langsung dari petani Brebes, makanya masih segar. Kulitnya juga bersih. Mau diambil berapa kilo, Bu? 2 kilo deh bang, tapi tolong dipilihin ya yang bener-bener padet ya, jangan yang kopong. Mau saya pakai buat bikin bawang goreng pesanan orang di rumah, jadi mesti yang harus berkualitas tinggi. Siap, Bos. Pokoknya buat langganan kayak Bu Rere mah, saya pilihkan yang paling mantep. Bentar ya, saya timbangkan dulu di sebelah sana. Bang, ini cabai keritingnya sekilo berapaan sekarang? Kok kelihatannya agak layu ya? Kena hujan apa gimana? Wah, kalau cabai lagi naik, Bu, itu bukan layu. Emang jenisnya begitu dari sananya. Kalau mau yang segeran dikit, ntar siangan masuk yang baru. Nih, Bu, pas 2 kilo. Bonus 3 butir deh buat bumbu masak nanti di rumah. Duh, makasih banyak ya bang, perhatian banget ya bang ini. Ini uang pasnya ya bang, tolong dihitung dulu. Saya duluan ya, mau ke sebelah. Makasih banyak ya, Bu. Mbak, jepit rambut yang model jedai warna hijau botol ini ada stok lain nggak di dalam? Ini yang dipajang agak lecet ini di bagian pinggirannya, bekas ditepuk-tepuk kali ya? Iya, agak pudar dikit ya warnanya. Kayaknya ada di kardus stok baru yang di gudang belakang deh, Bu. Tapi saya harus bongkar-bongkar dulu sebentar. Gak apa-apa, harus nunggu. Gak apa-apa mbak, santai aja. Saya sekalian mau lihat-lihat karet rambut yang di pojok situ tuh. Bongkar aja dulu ya, saya tunggu kok. Oh, ya udah deh, ditunggu bentar ya, Bu. Saya cari yang warnanya masih mengkilap. Alah, barang ginian doang mas, harganya mahal banget. Gak rugi lah ya, kalau saya ambil dikit buat bonus. Nah, ini Bu, masih dibungkus plastik rapi. Warnanya hijau botol pekat, bagus kan? Ya mbak, setelah saya lihat-lihat lagi di bawah lampu, kok warnanya kurang cocok ya sama baju kurung yang mau saya pakai besok. Agak kemudaan dikit deh ternyata. Maaf ya mbak, udah repot-repot nyari ke belakang. Besok-besok aja deh, saya mampir lagi ya kalau model bajunya datang. Oh, ya udah, nggak apa-apa, Bu. Satu, dua, tiga saset kaldu bubuk. Terus ini ikat rambut 2 biji. Sama peniti 1 pak. Hebat banget emang saya ini. Lagian jadi pedagang pada bodoh banget. Gampang bener dikibulin. Cuma model pasang muka manis, nanya-nanya so akrab. Mereka langsung percaya gitu aja. Gak bakal sadar juga mereka kehilangan barang sekecil ini. Jumlahnya kan cuma sedikit. Mana mungkin dihitung satu-satu tiap malam. Lumayan banget duit belanjaan yang harusnya buat beli bumbu sama pernak-pernik begini bisa disimpan buat jajan yang lain. Memang otak saya ini encer banget kalau urusan beginian. Enaknya hidup kayak gini. Sore Bu Rere, saya jualan basreng dan keripik kaca nih. Ibu mau beli gak?
Wah, kayaknya enak nih. Jualan baru kan, Mbak? Enggak kok, udah lama, cuma emang baru ke kampung ini aja. Ayo Bu, mau dibeli gak? Saya mau dong, basrengnya 1 sama keripik kacanya 2 ya. Tapi Bu, kalau mau beli nggak bisa langsung kayak gini. Ini tuh semua pesanan orang lain. Lah, kenapa Mbak? Katanya kamu jualan, kok malah nggak boleh beli sih? Bukannya nggak boleh beli Bu, kalau mau beli tuh lewat online aja. Bu Rere bisa belinya tinggal tap gambarnya di layar. Ya elah, malas banget kalau saya pesan kayak gitu. Bu, nggak jadi beli. Nggak jadi, males. Ya elah, bilang aja nggak punya uang. Kalian ngerasa ada yang aneh nggak sih beberapa minggu ini? Oh, nih apa Bang? Saya mau cerita, tapi takut dibilang nuduh orang. Tapi beneran deh, barang dagangan saya tuh sering berkurang tanpa sebab yang jelas. Demi apa Bang? Saya juga ngerasa begitu. Nah, kan sama. Kamu ngalamin apa? Coba cerita. Kemarin pas saya stok opening malam-malam, masa beberapa pasang kaos kaki sama jepitan rambut ada yang kurang jumlahnya. Padahal di nota penjualan nggak ada yang beli model itu. Sama dong kalau gitu. Jangan-jangan ada tuyul apa gimana ya? Di warung saya kemarin, sabun batangan yang baru dipajang di rak depan tiba-tiba kurang 2 biji. Masa ya tikus doyan sabun mandi? Kan gak masuk akal. Nah, itu dia. Berarti bukan saya doang yang ngerasa. Masalahnya kita nggak ada bukti sama sekali buat nuduh siapapun. Pasarnya rame, yang datang silih berganti. Tapi herannya yang hilang selalu barang-barang kecil yang gampang diselipkan. Oh iya bener, mau nuduh pembeli juga nggak bisa sembarangan. Ntar malah toko kita yang sepi karena dikira fitnah orang. Duh, kalau dibiarin terus-terusan begini, tekor juga kita lama-lama Pak. Satu-satunya cara ya kita harus hati-hati sama dia. Kalau dia datang jangan sampai kita kecolongan lagi. Kita udah banyak rugi. Iya, saya setuju. Kita emang harus lebih berhati-hati. Kalau perlu jangan sampai dia datang deh ke toko kita. Ibu-ibu, merapat deh. Saya punya info hangat banget nih dari orang dalam pasar. Kalian udah dengar belum? Ada apaan tuh? Katanya belakangan ini lagi banyak maling jempolan gentayangan. Barang-barang pedagang pada hilang misterius. Tapi anehnya nggak ada yang ketahuan satupun. Astagfirullahaladzim, zaman sekarang ya kok ada ya orang tega bener nyari rejeki lewat jalan haram. Yah, namanya juga manusia, Bu. Kadang tingkahnya tuh bikin geleng-geleng kepala. Padahal saya baru balik haji tahun lalu. Pas di depan Ka'bah saya doa khusyuk banget biar kampung kita sama pasar kita ini aman tentram. Kok malah sekarang kemasukan maling? Jangan-jangan pelaku itu orang deket kita sendiri yang pura-pura polos. Ya bisa jadi sih Bu Haji. Kan banyak tuh orang zaman sekarang mukanya dipas-pasin tapi gayanya selangit. Gelang keroncong emasnya dipakai sampai siku, kalungnya segede rantai kapal. Tapi kalau ditagih utang di warung sayur alasannya 1 juta. Jangan-jangan duitnya hasil dari yang enggak lagi. Momot, jaga ya itu mulut. Kalau ngomong jangan suka melintir kemana-mana. Maksud Anda mau nyindir saya kan? Iya kan? Ngaku deh. Saya nggak nyindir siapa-siapa kok. Tapi kalau merasa kesindir ya itu bukan salah saya. Asal kamu tahu ya Bu Obat, ini emas murni, asli 24 karat. Ada surat-suratnya dari toko. Masalah utang di toko sayur itu mah urusan saya. Ngapain juga kamu ikut campur? Gaya elit bayar utang sulit. Dasar. Udah, ini kok malah kalian yang ribut, gak malu sama umur.
Ibu-ibu sekalian, ramai bener ini warung. Sampai mau lewat aja mesti desek-desekan ini. Bu Rere, sini gabung Bu. Ini loh kita lagi ngelanjutin bahas masalah maling pasar yang kemarin saya ceritain. Makin meresahkan katanya. Bu Rere sendiri udah denger belum berita ini? Kan Bu Rere sering tuh keliling kios-kios itu. Ya ampun, demi apa Bu? Saya mah malah baru denger nih dari Bu Fitri. Tega banget ya, ada orang yang kelakuannya kayak begitu, nyolong di pasar tempat orang kecil cari nafkah. Kurang iman kali ya Bu Haji ya. Benar sekali itu Bu Rere, makanya hati itu harus sering-sering dibersihkan. Ikut pengajian, istighfar terus kayak saya gini. Tapi yang bikin heran ya, denger-denger dari tukang bumbu, pelakunya ini pinter banget, gerakannya halus, makanya gak pernah ada bukti yang nangkep. Halah, mau sepinter apapun orang itu, namanya bangkai, kalau disimpan lama-lama pasti kecium baunya. Sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat nanti pasti bakal jatuh juga ke tanah. Apa mereka lagi ngomongin aku ya? Tinggal tunggu waktu apesnya aja. Ntar kalau udah ketahuan, malingnya pasti kena batunya yang paling gede itu tuh. Iya betul banget itu Bu Ahmad. Karma itu pasti ada ya. Ibu-ibu, saya duluan ya. Nggak jadi beli Bu? Enggak Bu, saya lupa harus jemput anak saya. Saya duluan ya ibu-ibu. Duh, lucu banget ya kalau diinget-inget kejadian tadi. Bu Ahmad sok tahu banget sih jadi orang, pakai bawa-bawa pepatah pandai-pandainya tupai melompat segala lagi. Sayangnya mereka semua nggak tahu kalau saya ini bukan tupai. Saya jauh lebih cerdik, lebih rapih, dan lebih pintar dari semua orang dungu yang ada di pasar itu. Bertahun-tahun saya begini, buktinya mana-mana aja tuh. Gak bakal ada yang sejarahnya tuh seorang Bu Rere bisa tertangkap basah cuma gara-gara ngambil barang seuprit begini. Mereka aja yang pada males jaga dagangannya. Ya salah sendiri. Besok ada bazar, di sana pasti banyak yang bisa aku ambil. Aku harus mempersiapkan semuanya. Wah gila, ramai banget ini bazar. Bener-bener lautan manusia. Penjual-penjual di dalam pasti bakal sibuk setengah mati nih ngelayani pembeli. Kagak bakal sempet deh nengok kiri kanan. Ini mah namanya kesempatan emas yang dikasih alam semesta buat saya. Suasana crowded begini adalah surga dunia. Saatnya beraksi lagi. Kita lihat barang gratisan apa yang bisa saya bawa pulang buat dipajang di rumah hari ini. Gak boleh ada yang lolos. Yang tadi itu bukannya Bu Rere ya, yang sering diomongin sama para pedagang di pasar? Iya itu dia, saya yakin banget dia pasti lagi cari mangsa. Apa kita kasih tahu ke pedagang yang lain juga ya? Kayaknya kita cukup awasin dia aja deh dulu. Jangan sampai bikin keributan di sini. Lagian itu juga bukan urusan kita kan? Iya juga sih, bukan urusan kita. Tapi saya cuman kasihan aja lihat para pedagang dibikin rugi terus sama dia. Aduh Gusti, ini antrian apa ular naga sih? Panjang banget, kagak putus-putus. Mana hawanya panas banget lagi, bisa-bisa bedak saya luntur nih. Terus emas-emas saya ini ikutan kusam kena keringat. Halah Bu Wati, lebay banget sih jadi orang. Kalau emang itu emas asli dari toko, kena keringat seember pun juga nggak bakalan luntur atau berubah warna kalas.
Makanya kalau beli emas itu yang murni, jangan emas sepuhan pasar malam yang kena air dikit aja langsung karatan. Udah, jangan pada ribut di tempat umum begini, malu diliatin banyak orang. Mending kita perbanyak sholawat dalam hati kayak saya nih, biar dapat hadiah utama umroh dari undian bazar ini. Amin. Aman nih, mereka lagi nggak fokus. Ini saatnya aku beraksi. Wah, ini barang bagus banget. Kalau beli sendiri harganya pasti ratusan ribu. Kebetulan banget posisinya di pojok. Pas. Orangnya lagi ngeh nyatet kupon. Permisi, saya mau numpang lihat brosur yang di sebelah sana. Aman, saatnya angkat kaki sebelum orang-orang sadar. Itu kayaknya Bu Rere deh. Kenapa dia kayak gitu ya? Mencurigakan banget, kayak abis nyolong aja. Aduh, puji syukur lancar jaya. Bener nih aksi hari ini. Bumbu dapat, jepitan dapat, ditambah bonus parfum mahal sama dompet kosmetik branded pula. Semuanya gratis, tis. Emang ya di dunia ini tuh yang penting punya otak cerdik. Orang-orang di bazar tadi pada antri berjam-jam, desek-desekan sampai keringetan cuma buat dapat kupon undian yang belum tentu menang. Lah saya kagak perlu antri, kagak perlu bayar, langsung bawa pulang hadiah utamanya sekarang juga. Gak ada satupun orang di pasar yang bisa mendanding kehebatan Bu Rere. Selamat menikmati hasil karya sendiri di rumah nanti. Ya ampun, tas saya jebol. Aduh, gimana ini? Ini cairan apa? Kok merah semua begini? Tolong, baju saya kotor semua. Lah, coba kalian lihat itu. Itu kan botol parfum sampel dan dompet kosmetik dari stand utama bazar yang tadi hilang dicuri orang. Itu ada cap tinta merah pengaman bazarnya. Kok bisa bohong sih? Astaga naga, lihat ini kaldu bubuk rencengan yang selama ini hilang dari kios saya. Tenang dulu, bukan gitu maksudnya bapak-bapak, ibu-ibu, ini salah paham. Salah paham gimana? Ada cap toko saya di ujung plastiknya. Ternyata selama ini kamu biang kerok Bu Rere. Saya nggak ada bermaksud kayak gitu, Bang. Kamu yang selama ini pura-pura ramah belanja ke tempat saya, tapi tanganmu melar nyolongin barang saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah Bu Rere, saya bener-bener gak nyangka lahir batin penampilanmu sehari-hari kelihatan sopan, bicaranya manis, sering nanya kabar, ternyata kelakuanmu nauzubillah min zolik, tangannya panjang banget. Nah, bener kan omongan saya di toko grosir tadi pagi. Sepandai-pandainya topai melompat, akhirnya bakal dipatah kaki juga. Itu namanya ajab konten dari Tuhan, Bu Rere. Dibikin malu langsung di depan ratusan orang pasar. Bang Until kok dipelihara, rasain tuh malunya 7 turunan. Iya, amit-amit deh ya. Biar kata utang saya banyak di mana-mana, tapi saya masih punya harga diri buat nggak maling jepitan rambut sama bumbu sasetan begitu. Bikin malu kaum Hawa aja deh. Ternyata tuh Bang Until, serakin aja. Penipu, maling berpertama. Pak, selamat siang. Ini saya mau bayar sisa uang beras yang kemarin sempat kurang Rp2.000. Sama ini saya mau beli garam dapur 2 bungkus kecil ya, Pak. Yo, uangnya pas 20.000, ini garamnya.
Terima kasih banyak ya Pak. Tolong dicek lagi barangnya, takut saya salah hitung atau apa gitu. Saya minta maaf kalau merepotkan. Lihat deh, itu kan Bu Rere yang dulu viral ketahuan nguntil di bazar pasar sampai badannya merah semua kena tinta itu kan. Iya benar, sekarang sih kelihatannya udah insaf. Tapi ya gitu, orang-orang udah terlanjur gak percaya lagi sama dia. Keuntungan kecil yang saya dapat dari hasil mencuri dulu bener-bener gak ada bandingannya sama rasa malu yang harus saya tanggung seumur hidup ini. Sekarang jangankan mau ngambil barang orang, buat nantap muka tetangga atau orang pasar aja, rasanya saya udah nggak punya muka lagi. Kepercayaan orang udah mati, dan penyesalan ini bakal saya bawa sampai ke liang kubur.